Pemirsa, usai Roy Suryo CS ditetapkan jadi tersangka kasus ijazah Jokowi, ex Kabareskrim, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji menilai kepolisian tak berwenang tentukan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Susno, yang berwenang mengadili dan menyatakan keabsahan suatu ijazah asli atau tidak adalah pengadilan. Kabareskrim Polri periode 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji menilai penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo memiliki kejanggalan. Susno menegaskan polisi tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan keaslian ijazah seseorang, termasuk ijazah milik Jokowi. Menurut ex Kabareskrim tersebut, lembaga yang berwenang memutuskan keabsahan suatu ijazah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan aparat kepolisian. Memihak yang mana? Oh, polisi katakan kami sudah memeriksa 168 saksi misalnya ya. Setelah memeriksa sekian puluh ahli, tidak bisa. Saksi dan ahli tadi benar apa tidak, mendukung yang mana kesaksian dan keahliannya, yang di sini kan punya saksi dan ahli juga. Roy Suryo CS punya saksi, Roy Suryo CS punya ahli juga. Nah, mana yang benar? Nggak boleh polisi memutus, karena polisi bukan hakim. Ini harus dibawa ke ranah peradilan yang berwenang memutus produk. Ijazah itu adalah produk daripada pejabat tata usaha negara. Nah, yang meragukan bisa Pak Roy Suryo CS menggugat kepada pejabat peradilan TUN bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu atau tidak sah. Dia ajukan segala macam bukti. Karena dia yang menggugat, dia yang harus membuktikan. Pak Jokowi, di pihak Pak Jokowi ini bersama UGM yang tergugat harus juga menampilkan bukti-bukti. Berupa surat, berupa ahli, berupa elektronik, berupa laborat, dan lain-lain, silakan. Yang ini juga berhak juga mengajukan. Biar fair, kan adil. Dia ajukan semua, ini hasil pemeriksaan laborat, ini hasil pemeriksaan ahli, ini pemeriksaan saksi, dan semuanya. Diadu dua ini. Kalau diadu, yang memutus siapa? Bukan kewenangan Polri. Karena Polri bukan hakim. Memutus sesuatu yang disengketakan terhadap produk dari pejabat tata usaha negara, itu ada lembaga sendiri, yaitu lembaga yang namanya Peradilan Tata Usaha Negara. Silakan mereka beradu argumen, beradu alat bukti, dan sebagainya. Nanti peradilan TUN yang akan bukti. Kalau peradilan TUN yang sudah membuktikan, apa langkahnya lagi? Yang tidak puas atas putusan peradilan TUN itu, silakan mengajukan gugatan banding. Tidak puas juga terhadap putusan banding peradilan TUN, silakan mengajukan kasasi. Masih tidak puas, silakan ajukan PK. Kalau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap ijazah itu, baru itu namanya ijazahnya terbukti. Terbukti asli, maka Roy Suryo CS ini dapat dijadikan tersangka karena dia mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tersangka apa? Pencemaran nama baik, dan tersangka juga pelanggaran Undang-Undang ITE. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya ijazah itu terbukti palsu dan tidak sah, maka pihak UGM dan pihak Jokowi bisa menjadi tersangka. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait pernyataan mantan Kabareskrim
Komjen Susno Duaji. Kami telah terhubung dengan Andi Aswan, Ketua Umum Jokowi Mania, dan Jahmada Girsang, Kuasa Hukum Rismon Sianipar. Saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Selamat malam Bang Andi. Bang Jahmada, selamat malam. Malam, David. Bang Jahmada, sudah bisa dengar suara saya? Oh, bisa dengan bagus sekali suaranya. Selamat malam, Bung Selamat Andi malam. dan Malam, Abang Da. Saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, yang bisa membuktikan ijazah Pak Joko itu asli atau palsu, PT UN, kata Pak Susno Duaji. Tanggapan Anda, Bang Andi? Iya, kalau bicara PT UN, berarti kan yang berbicara itu adalah lembaga, yaitu UGM-nya. Tapi ini kan PT UN kan ada 90 hari ya untuk daluarsa, 3 bulan gitu loh. Sekarang mau dibawa ke PT UN apa gitu loh, sudah daluarsa itu. Jadi sekarang ini udah benar, udah masuk ke ranah itu, tinggal pembuktian aja di pengadilan. Kalau dari awal dilakukan dengan PT UN, artinya itu adalah bukan dengan pihak Pak Jokowi, tapi adalah Universitas Gadjah Mada yang institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Tapi ini kan sudah daluarsa, sudah 90 hari, kan batas maksimum 90 hari. Begitu, David. Jadi prosesnya tetap harus berjalan di kepolisian begitu ya menurut Anda? Iya dong, harus tetap berjalan untuk itu gitu loh. Biarkanlah, ini kan sudah prosesnya berjalan, sudah ada tersangka ya kan. Tinggal nanti kan pembuktian itu di pengadilan seperti apa antara pihak pengacara dari pihak Pak Jokowi dan pengacara dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut. Tinggal saling membuktikan aja, ya kan? Karena kan dikatakan itu kan sudah ada sekitar berapa itu 700 alat bukti, ya kan? Kemudian ada 130 saksi pelapor ya, kemudian ada juga saksi-saksi baik saksi pelapor maupun saksi-saksi. Kemudian ada saksi ahli 20 itu. Tinggal saling membuktikan saja di pengadilan, buka-bukaan sehingga terang benderang itu masyarakat bisa mengikuti juga. Begitu, Rafi. Oke, Bang Jahmada, tanggapan Anda? Oke, malam Bung David dan rekan Andi. Saya juga ya hampir sama pendapat kita. Ini kan proses prajudikasi namanya ya. Artinya masih proses dalam penyidikan, belum sampai ke tingkat pengadilan. Jadi di sini perlu kita persiapan, khususnya kami dari pihak tersangka saat ini. Ya kenapa kemarin penyelidikannya katakanlah banyak penafsirkan, kenapa tidak ditahan gitu loh. Itu membuktikan bahwa prajudikasi sekarang ini belum sempurna. Nah di mana belum sempurnanya, diantaranya kami dari pihak tersangka, ya 3 orang, Bang Rismon, Roy, dan Tifa itu masih diberikan kesempatan mengajukan ahli saksi yang meringankan. Nah ini membuktikan bahwa proses judikasi yang ada di Polda Metro Jaya saat ini itu masih, menurut saya masih normal ya. Artinya masih equal antara pelapor dan terlapor. Nah kita jangan jauh-jauh dulu bicara ke pengadilan, kita selesaikan dulu urusan yang ada di Polda Metro Jaya ini. Kita belum tahu endingnya seperti apa bahasanya gitu loh. Begitu Bung David dan rekan Andi ya. Oke, Bang Jahmada, artinya tapi Anda menuntut tidak atau menginginkan tidak bahwa ijazah Pak Jokowi ini harus dibuktikan asli atau palsunya? Oh ya, betul. Jadi jangan lupa ya, kenapa kalau dilihat dari laporan awalnya dari Pak Jokowi, itu pasal 310, 311, ya pencemaran nama baik lah gitu ya. Kemarin kita juga udah bahas ini. Nah kenapa ada laporan, mungkin latar belakang dari 310, 311 pasal itu, tentu karena klien kami sedang dalam, menurut kami ya, penelitian terhadap yang sudah pernah muncul sebelumnya, yaitu yang diunggah oleh seseorang itu. Lantas itu diteliti, menurut kami ya, mungkin banyak yang keberatan mengatakan bahwa klien kami sedang meneliti. Tapi menurut kami adalah benar. Oleh sebab itu, yang menjadi kaus prima atau katakanlah pemantik dari penelitian itu adalah karena
timbulnya masalah sebelumnya tidak dilanjutkan. Oleh sebab itu Richmond, Roy dan Tiba melanjutkannya, yaitu disebut dalam penelitian itu ya ada problem, ada penelitian. Dalam itunya, dalam istilahnya no problem, no research itu. Jadi harus dibuktikan. Ya, jadi kalau tanpa dibuktikan itu sebenarnya tidak mungkin ada tersangka di Polda Metro Jaya. Jadi akan sangat cacat hukumnya. Bagaimana mentersangkakan orang jika sesuatu yang menjadi pemantik atau titik puncak atau kaus prima dari masalah ini tidak terungkap. Nah, oleh sebab itu yang diutamakan dalam perkara ini dari sudut kami selaku tersangka yang sebagai peneliti yang tersangkakan saat ini. Begitu Bang David. Bang Aswan, tanggapan Anda tidak bisa mentersangkakan ini karena objeknya juga ya tadi dibilang penelitian. Ya, itu kan kalau Bang Jamada sebagai pengacara memang wajib untuk membela kliennya. Tapi yang terpenting di sini bahwasanya tahap penyidikan dan sekaligus ada tersangka. Saya percaya kepada Polda Metro Jaya, institusi negara yang telah mengkaji begitu dalam, ya begitu panjang selama 7 bulan ini, penuh dengan kehati-hatian sehingga menimbulkan suatu konklusi bahwa ini ada tersangka. Berarti mensreanya sudah jelas untuk itu. Tinggal bagaimana saja nanti pembuktiannya itu di pengadilan. Dan kita kan belum tahu nih apakah keputusannya seperti apa gitu kan. Tapi yang kalau pihak kami yang jelas kita akan bersiap diri bagaimana nanti di pengadilan tersebut untuk memperkuat bukti-bukti yang ada juga gitu. Tapi yang jelas ini kalau dibicara PT UN sudah ada luarsa PT UN itu. Kita nggak bicara masalah itu lagi. Yang jelas sekarang sudah ada tersangka. Kemarin kita apresiasi juga kepada Polda Metro Jaya yang sesuai dengan KUHP, yaitu ada jaminan dari saksi ahli, ya, ada jaminan juga dari pengacara untuk tidak ditahan, dan itu kita apresiasi bahwa mereka tidak ditahan untuk itu. Tapi ingat ini kan baru pertama ya untuk pemeriksaan pertama, kan nanti ada pemeriksaan yang klaster 1 ya, kemudian terjadi pemeriksaan yang kedua, dan kita lihat seperti apa nantinya di klaster 1, klaster 2 itu sendiri. Jadi ya kita melihat saja dan kita percaya betul kepada Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara. Begitu Davi. Baik, Bang Jamada, persiapan untuk mengikuti pemeriksaan selanjutnya seperti apa? Ya, kami kemarin kita sudah sampaikan dalam penyidikan yang sangat baik menurut saya komunikasinya kemarin antara penyidik dengan klien kami bertiga, diperiksa dalam ruangan yang berbeda tapi waktunya bersamaan juga hampir selesai ya. Kalaupun jumlah pertanyaan yang disampaikan berbeda. Nah, kemarin kami mengajukan ya, bukan diberikan kesempatan. Kami tentu mengajukan ahli yang akan kami ajukan dalam waktu sesingkat mungkin ini, dan juga selain itu saksi yang meringankan. Nah, saksi itu diantaranya adalah saksi IT, saksi pidana, dan saksi language forensik, ya, bahasa forensik. Nah, itu yang perlu kami tampilkan nanti atau kami ajukan. Dan itu disambut baik oleh penyidik. Dan ini menurut saya ini adalah namanya penanganan progres pidana ya. Jadi dalam posisi seperti ini juga pasti diberikan kesempatan untuk menampilkan atau mengajukan ahli dan saksi ada charge gitu loh. Baik. Nah, oleh sebab itu kami sangat hargai ya proses yang ada di Polda Metro Jaya. Sekalipun itu klien kami bertiga sudah menjadi posisi tersangka saat ini. Begitu rekan-rekan. Baik. Kita nantikan nanti prosesnya akan seperti apa di pemanggilan berikutnya. Terima kasih Bang Jamada, Bang Andi Aswan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-bapak. Sehat selalu. Malam Davi, malam Abang Jamada.